Baik, kita lanjut lagi. Di video kali ini kita akan menghandle review. Jadi ketika diklik button review ini, maka akan muncul pop-up seperti yang ada di demo ini ya. Jadi ketika pop-up, nanti dia bisa ngetik, bisa memberikan rating dengan komennya atau reviewnya. Terus di send. Contohnya seperti ini ya. Oke, di orders. Nah, jadi ketika diklik review maka akan muncul seperti ini. Ya, ini ada komen ratingnya, terus ada komennya. Oke, tapi kita nggak buat seperti ini, nanti kita akan perbaiki aja. Oke, ini nggak usah dibuka. Nah, kita mau cari dulu material UI icon rating ya. Di sini kita akan menggunakan rating dari dari material UI. Seperti yang ada di sini ada basic rating ya. Kita menggunakan yang control karena nanti kita akan merubah value dari setiap rating gitu ya. Nah, ini ada contohnya nih. Kalau yang control itu seperti ini, nanti on change-nya. Kemudian value-nya berapa gitu ya. Kalau yang read only, name-nya read only. Terus di sini ada keterangan read only doang. Nah, kemudian kalau kita mau kasih rating precision juga bisa. Iya, precisionnya 0,5, tapi kita nggak pakai precision, kita langsung aja di angka bulat aja 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di belakang di backend-nya kita menggunakan math round. Itu dulu. Terus nanti kita pakai yang size-nya large gitu ya. Jadi rating value-nya berapa, kemudian size-nya itu large. Oke, kita akan buat dulu, kemudian yang terus kita harus butuh ini namanya. Nah, ini pakai text area. Saya nggak mau pakai text area gitu ya. Kita akan rubah nanti sekarang pakai namanya react-wheel. npm react-wheel. Ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan menggunakan ini ya. Ya, menggunakan ini. Kalau mau nyoba dulu kayak gimana react-wheel itu, bisa di live demo. Nah, terus di sini nanti bentuk react-wheel itu seperti ini. Nanti value-nya seperti ini. Nanti bentuk yang seperti inilah yang kita simpan di database kita gitu ya. Oke. Kayaknya itu dulu penjelasannya. Kita akan langsung masuk ke codingannya. Pertama kita install dulu react-wheel-nya biar gampang. Oke. Ya. Silakan buka terminal baru, kemudian arahkan ke folder client. Baru kita install react-wheel. Ditunggu sampai instalannya selesai. Kalau nggak salah cepet sih ini, nggak lama. Oke, udah beres ya. React-wheel-nya udah ada. Sekarang kita masuk ke ini list order. Di sini kita akan buat sebuah model ya, pakai model seperti yang ada di sini nih. Kita pakai model. Itu pakai modelnya dengan membuat file baru. Jadi di sini kita buat file baru namanya review aja. Terus JSX kita kasih RAFCE. Terus di sini kita pas namanya, kita kasih props open sama close gini ya. Setelah itu ini kita hapus saja. Kita udah nggak butuh import React lagi. Di sini kita akan import si reviewnya. Review ini. Nah, di review ini kita perlu menggunakan hook ya. Hooknya kita pakai di mana ya? Di sini aja lah ya. Const open set open gini. Oh ini oh ya gini. Open use state-nya itu adalah false gitu ya. Udah ada belum? Ya, oke, false berarti ini set open. Kenapa ada 2 di sini? Oke, ini tadi saya bikin kalau nggak salah ya. Yaudah, ini kita hapus dulu deh ya, dihapus dulu. Oke, terus kita pas di sini. Open berarti open. Kalau kita lihat dulu di sini, ini ada tuh komponen reviewnya. Kenapa? Karena belum ada
state-nya. Jadi sekarang kita masukkan state pertama itu open, default state-nya adalah false, jadi dia nggak bakalan kelihatan, gitu ya. Kita save dulu deh di sini. Nah, di sini tapi masih ada, iya, karena di komponen reviewnya kita belum kasih model, nanti aja dulu, bentar. Kemudian kita close, ya. Close-nya itu berarti set open menjadi false lagi. Nah, terus yang button yang ini, yang review, kita buat on click di sini. On click. Jadi ketika diklik, dia akan merubah set open menjadi true ini ya. Oke, ini dah. Terus di sini kita butuh buat modal. Kita modal dari material UI, model, terus open-nya itu adalah open. Open, kemudian on close ya. Ketika diklik, ketika di close berarti close. Terus di dalamnya kita pakai fade, ya, fade in open. Terus di sini kita kasih box. Ini, oke. Kita kasih box, kita isi dulu apa aja, terus kita save. Kalau kita cek di sini udah nggak ada komponennya ya. Jadi ketika kita klik, maka muncul komponennya. Di sini ada tulisannya tuh. Ya, kita butuh styling di boxnya. Kita cari aja di sini material UI model. Ya, ntar kita cari dulu. Ini basic modelnya seperti ini. Terus nested model. Nah, dibaca aja. Kita pilihnya yang ada sebentar. Transitionnya aja ya. Nah, seperti ini. Kita buka di sini. Nah, dilihat ya kalau mau pakai slot dan segala macam, ada slot backdropnya, timeoutnya, ya boleh aja. Gitu. Terus kita butuh kopas ininya aja. Oke. Terus kita kasih style. Kemudian bordernya kita hapus aja, kita nggak butuh border kan. Background papernya juga kita hapus. Gini. Ya, width-nya 400, kita tambahin deh, jangan 400 banget gitu, 500 lah ya. 500, terus kita save. Kita coba dulu, ketika diklik maka akan muncul oke. Background color-nya nih. Kita save. Kita klik. Nah, seperti ini udah ya. Mau dikasih border radius ya, boleh kasih border radius. Border radius kita kasih 5px saja. Klik. Nah, ujungnya agak rounded gini ya dikit. Oke, baru kita akan impor si ratingnya. Kita akan impor rating dari mana ya? Size-nya aja. Ya, tapi kita kasih stack dulu ya. Stack, space-nya berapa tadi? Space-nya kalau nggak salah spacing-nya 1 aja. Baru kita masukin rating. Ini. Oke, rating, terus kita ambil namanya, ini dia. Namanya dulu seperti ini. Terus kita save, kita cek. Di sini. Nah, udah ada tuh. Kita cek. Nah, ini gini ya. Oke, terus saya mau kasih form. Dia jadi dalam form. Dalam form, stack-nya kita ambil aja gini. Terus kita kasih apa namanya, react-wheel-nya. React-wheel-nya kita ambil dari kok ditutup ya tadi ya, npm react-wheel. Mana react-wheel? Nah, seperti ini kita ambil dari sini ya. Import react-wheel, karena kita udah install react-wheel-nya, jadi kita tinggal import aja.
Kemudian yang CSS ini kita importnya di app.jsx aja. Jadi biar kita nggak import lagi di setiap komponen. Kita save dulu. Terus kita pakai use state ya untuk menghandle value di React Wheel. Oke, apa? Review aja ya. Review, set review, atau mau pakai value juga boleh. Review. Aduh. Use state-nya gini. Oke, kita akan kopas aja si React Wheel-nya. Ya, terus letakkan di sini. Oke, ini tadi kan ini namanya uncontrol ya. Tahu dari mana uncontrol? Kalau kita lihat di mana? Di basic rating, di sini dia bukan default value tapi value. Ya, berarti di sini kita ganti value biar bisa kita kontrol nilai si ratingnya. Oke, terus kita akan merubah expand code dulu. Kita akan merubah si value dari ratingnya. Berarti nanti kita akan membuat di sini, karena di sini ada review, berarti kita buat hook namanya namanya rating aja ya. Const rating, set rating, use state, secara default kita kasih 1 aja. Gitu ya. Kenapa ada yang salah? Oh, ini dia. Ya, rating, set rating, baru kita pindahin on chain-nya di sini. Pindahin ini gini. Berarti bukan set value, ini kita rubah berarti set rating. Itu. Kemudian value di sini ini kita rubah menjadi rating. Ini harusnya udah oke. Terus di sini kita ganti dia bukan value berarti ya. Dia namanya rating. Review. Change-nya berarti kita rubah juga bukan set value tapi set review. Gini. Terus kita save dulu. Kita cek sekarang harusnya sudah bisa seperti ini. Nah, tinggal kita rapihin aja. Kita pakai kita kasih style maksudnya. Kita kasih style aja di sini. Ya, kita kasih style. Display-nya kita jadikan flex aja. Kemudian flex direction-nya kita jadikan kolom. Gap-nya kita kasih 4 misal. Kita save, kita cek. Oh, udah. Ini biar dia berpengaruh, ya kita kasih gini, masuk ke 15 px berarti. Terus kita save. Nah, seperti ini. Agak lumayan kan? Agak lumayan, saya butuh ini ke tengah. Ya, kita kasih ke tengah, berarti kasih justify content, center. Oke. Oke, nggak ke tengah juga ini. Berarti align items. Items, kita kasih center, harusnya ke tengah. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Oke. Ini udah lumayan. Paddingnya jangan 4, kita kasih 2. Kita cek lagi. Sip. Width-nya kalau dirasa 400 nggak cukup, kita kasih berapa? 600 kah? Sebesar ini. Tuh. Oke, kalau kelebaran ya terserah. Diatur aja sama kalian. 450 lah menurut saya. Oke. Terus kita kasih tinggi di si ininya. Di mana? Di React Wheel-nya. Berarti kita di sini ya. Terus kita kasih style. Width-nya kita kasih 100% aja biar ngikutin. Kemudian height-nya kita kasih misal berapa? 200 px dulu. Kita save. Wah, kelebaran.
Kelebaran karena tingginya di sini belum diatur ya. Oke. Oke, kita atur dulu misalkan 150 lah. 150 kita kasih height aja di sini ya. Heightnya jangan 100%, kita kasih 350. 350 kita save. Nah, begini. Ini kalau lebaran silakan diatur aja tingginya. Saya kayak bikin ulang aja ini. Terus saya kasih button di bawahnya. Sorry. Button, kemudian simpan gitu ya. Simpan. Saya kasih variantnya contain, colornya saya kasih apa, primary aja. Primary. Terus save. Oke. Kita kasih di sini full width. Save. Oke. Butuh apa lagi? Butuh margin kayaknya sih. Kita kasih margin topnya 4. Harusnya turun ke bawah. Ya. Tingginya kurang, kita kasih 280. Oke, cukup seperti ini. Cukup ya. Terus kayaknya tingginya butuh 300 ya. 320 karena saya mau buat satu button dia untuk meng-close. Tutup. Kita kasih error, terus kita save. Marginnya ini jangan 42 aja. Atau nggak usah pakai margin. Nah, gini. Save ya. 320 belum oke, kita kasih 350, pas nggak? 340 aja. Nah, ini lumayan. Kemudian ketika diklik, tutup, harusnya dia menutup ya. On klik, kita kasih close. Klik, close. Oke. Klik, close. Mantap. Sekarang kita akan menghandle si simpan. Jadi ketika simpan, dia akan menyimpan rating sama komennya sebelum dia mengirim ke sebelum disimpan ke database. Kita akan buat di sini const review atau submit handler lah ya. Submit handler. Kita kasih parameter E dulu biar ketika diklik buttonnya dia nggak nge-refresh. Prevent default. Terus kita buat objek yang di dalamnya itu ada ratingnya berapa, rating, kemudian komen, salah ini, harusnya komen gitu ya, komennya berarti review, ini ya. Terus kita console log dulu data. Nah, ini kenapa saya tulisnya komen, karena kalau kita lihat di models kemudian di product model, di sini nulisnya komen. Harusnya sih kalau mau diganti jangan komen juga boleh, misalkan review gitu ya. Kita kasih review, terus kita save, kita cek dulu servernya berjalan dengan baik. Nah, ini belum masuk ke database. Oke, masuk. Berarti kalau di sini di modelnya berubah menjadi review, di sini pun biar kita nggak pusing, kita rubah menjadi review juga. Nah, gini. Ya, terus kita save. Terus saya hampir lupa. Di formnya harus kita berikan on submit. On submit itu adalah submit handler. Terus button yang simpan di sini, ini kita harus ubah type-nya menjadi submit ya. Tapi terus kita save. Kita akan cek dulu. Kita buka dulu, inspect, terus console. Set open is not defined.
Ini yang tadi kali ya. Mana nih? Nah, kita refresh dulu deh. Kita refresh, kita cek di sini udah nggak ada ya. Kita klik review. Nah, udah nggak ada kan? Sekarang kita akan mengisi ininya. Misalkan ratingnya 5, komennya keren. Terus disimpan, maka akan terlog di sini. Nah, gini. Rating sama review. Nah, ini nanti objek ini kita akan simpan ke database. Berarti kita akan buat dulu, saya kayaknya lupa deh. Belum bikin routes buat si ini, apa namanya? Review. Berarti kita cek di routes, product routes di sini ya. Kita akan menghandle review. Berarti kita buat endpoint buat reviewnya ya. Oke, kita akan buat router.post. Endpointnya misalkan give review. Give review. Udah gitu kita perlu namanya product ID karena kita kan mau nge-review produk yang mana gitu. Nah, untuk mengetahui produk yang mana, kita harus cari berdasarkan produk ID. Nanti produk ID-nya dari depan di-passing ke backend gitu ya. Ini kasih ID aja. Kemudian kita yang bisa mereview itu yang sudah login. Ya, yang sudah login kita pakai authenticate. Udah gitu user. Kalau admin nggak usah. Ya. Terus kita butuh string function request. Oke, seperti biasa ini. Kemudian try catch, yang errornya kita pindahin kopas saja. Pertama, di sini kita harus mencari dulu produk berdasarkan ID gitu kan. Produk await gitu ya. Await product dot find by ID. Nah, gini. Find by ID rec params.id. Jadi dicari ID berdasarkan parameter yang ada di parameter ID-nya. Ini ID-nya, dia akan dicari berdasarkan ini. Dah, setelah ketemu misal atau produknya nggak ketemu, misalkan if produknya nggak ketemu gitu, kita akan return status 404 JSON error misalkan product not found, atau ini kita rubah karena kita pakai bahasa Indonesia biar biar sama, tidak bercampur bahasanya, produk tidak ditemukan. Oke, udah. Terus kita akan menghandle kalau produknya ditemukan, kita akan bikin dulu satu objek const new review. Kenapa kita bikin new review? Kita harus tahu dulu apakah si produk yang udah ditemuin ini ada si user itu sudah memberikan review atau belum gitu ya. Kalau dia belum memberikan review, kita akan masukkan const new review. Kalau dia sudah memberi review, maka kita akan memperbaharui review tersebut. Jadi kita bikin dulu objek new review. Dalamnya kita butuh user. Nah, usernya itu diambil dari request.user._id karena dia sudah terautentikasi di sini ya. Nah, kita butuh ID usernya. Setelah itu kita butuh ratingnya. Ratingnya diambil dari body ya, rec.body.rating. Nah, rating ini diambil dari sini. Nah, dari sini ya, rating. Terus kita butuh reviewnya juga, review. Nah, gini, recbody.review. Nah, jadi kita ngambil rating sama reviewnya dari body yang dikirim dari depan sini. Gitu nih, rating sama review. Gitu. Oke, sekarang kita akan mengecek dulu apakah produknya itu sudah direview atau belum. Ya kan, sudah direview atau belum. Kalau kita lihat di model, di mana tadi? Model, terus di produk. Di sini, di model ini kan ada user, ya, ada user yang tipenya itu object ID. Nah, jadi kita akan mencari apakah user itu sudah memberi review di produk tersebut atau belum. Karena produknya sudah kita temukan, berarti kita akan mencari review berdasarkan user. Gitu. Caranya gimana? Kita akan buat satu variabel is review. Apakah sudah di-review gitu ya? Nah, kalau sudah, kita akan susah jadi. Kita akan mencari user yang sudah mereview itu dari produk.reviews
reviews gini. Nah, product.reviews itu ini ya. Product.reviews. Terus kita akan carikan satu yang sama berdasar apa dari kita buat ini r.user. Nah, r.user tuh mana? Ini ya, r.user. Karena dia tipenya adalah object ID, maka kita akan rubah dulu ke string ya. To string, stop lagi. To string, salah to string begini sama dengan rec.user.id to string lagi. To string seperti ini. Ya, jadi kalau produk yang sudah di-review itu kalau si produk reviews usernya sama dengan rec user._id gitu. Nah, ini berarti si user ini sudah mereview produknya. Kalau dia sudah mereview gitu, if is review. Kalau dia sudah mereview, kita tambahkan di sini else-nya ya. Else itu berarti kalau dia belum mereview. Nah, gini. Nanti di belakangan nih. Kita akan masukin logika dulu kalau dia sudah di-review atau kalau si user ini sudah mereview produk. Berarti kita akan buat product.reviews.forEach, kita akan men-slice setiap produk yang sudah di-review for each. Ini lah, kok gini ya, for each. Waduh, for each salah. Gini, for each review, terus kita akan merubah nih si setiap rating dan komen kalau usernya sudah merubah. Bukan komen, apa, review. Capek sambil ngejelasin tuh. If gini, review user terus string bla 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 sampai terakhir ya. Sampai to string lagi. Gini. Kalau review user dot to string sama dengan rating sama dengan user dot underscore to string, ini berarti ini sama nih. Kalau sama, kita akan merubah review dot rating sama dengan rec dot body dot rating gini. Terus kita akan merubah juga nah, ini jangan pakai review nih, soalnya nanti review di sininya. Review. Pusing kan? Nah, ini kita rubah nih. Ini jangan pakai review. Ini kita ubah pakai R. Ini juga kita rubah. Ininya kita rubah. Terus ini kita rubah. Biar di sininya nggak pusing nanti. Nah, begini. Udah kan? Sip. Kalau udah kita ganti nih, sampai sini udah kita ganti rating sama rating yang ada di mana? Di sini udah kita ganti sama rating yang baru gitu ya. Nah, terus juga ini review yang ada di sini sudah kita ganti sama review yang baru. Terus kalau udah begini kita harus menghitung sebentar, ini salah nih. Tapi salah. Ini kan udah ya, udah diganti tuh. Nah, kalau udah diganti, kita akan menghitung si rating produknya. Berarti product.rating, nih produk yang rating yang di sini kita akan hitung dengan menggunakan math round. Ya. Math round. Kita akan menjumlahkan rating yang ada di review. Kita akan menjumlahkan semua rating yang ada di review. Caranya gimana? Nah, ini dulu .rate. Kok rating sih? Product.reviews, jangan len, tapi kita akan menjumlahkan yang ada di sini. Berarti kita pakai metode reduce gitu ya. Reduce. Nah, gini. Kemudian kita akan tambahkan r.rating. Inilah state-nya itu kosong. Terus kalau udah kita akan bagi dengan product.review.len. Artinya kita akan menjumlahkan semua rating yang ada di review. Setelah dijumlahkan, dia akan dibagi dengan berapa banyak
yang memberikan review gitu. Jadi nanti hasilnya bulat. Kalau bingung cara reducer itu gimana, silakan baca di dokumennya ini nih. JavaScript reduce nih. Ada di Wet3School atau MDN WebDocs. Nah, ini ada cara-caranya nih. Kan tadi set belakangnya 0 ya, ini initial value. Nah, initial value-nya kan saya tulis 0 ya. Nah, ini ngikutin cara ini. Yang kita rubah itu kan current value-nya gitu. Nah, current value itu di kasus kita itu adalah ratingnya. Gitu. Nah, ikutin aja ini. Nanti kalau kita run, nah ini kan hasilnya 10. Gitu ya. Nah, diikutin aja cara yang ada di sini. Array.reduce itu sudah kita gunakan di mana tadi? Di sini ya. Jadi kita sudah memperbarui produk ratingnya. Dengan cara kita menjumlahkan semua rating yang ada di dalam produk review, kemudian kita bagi dengan banyaknya jumlah review dalam produk. Nah, kalau sudah sampai sini, terus kita harus men-save, await product save. Ya, kita save produknya, jangan sampai lupa, nanti kalau nggak di-save ya repot juga. Kemudian baru kita res.status 200 JSON product, JSON message aja, message, misalkan review berhasil disimpan. Terus kita save. Nah, ini kan udah kita save, kemudian udah kita respon, review berhasil disimpan. Ya, diperbarui dong. Diperbarui. Nah, karena si user dia sudah mereview. Nah, kalau dia belum review, maka kita akan menggunakan new review ini. Gitu. Caranya gimana? Caranya proses product reviews.push. Kita akan memperbarui. Kita akan mempush new preview ini ke dalam previews. New review. Nah, jadi nanti kalau usernya belum mereview, maka si new review ini akan langsung dipush ke product.reviews di sini, langsung dibuatkan yang baru gitu. Ya. Nah, tapi kalau dia sudah dimasukkan ke product.reviews, berarti kita juga harus menghitung ratingnya. Nah, ratingnya ini kita copy saja. Kita save gitu. Terus kita respon lagi, save lagi ya. Nah, ini kita copy saja lah dari sini. Terus kita save gini. Tunggu, salah nggak? Oke, di sini kita rubah menjadi disimpan. Gitu. Terus kita buka terminalnya, terus kita save. Kita cek dulu dia berhasil apa enggak. Oke, berhasil disimpan. Nah, gitu. Sekarang kita akan menggunakannya di sini. Berarti kita harus membuat API-nya di mana? Ini kita tutup dulu deh. Kita buat state API di sini. Di product API, kita buat endpoint namanya give review. Nah, ini ya, give review. Berarti kita buat mutation ya. builder.mutation gini. .mutation ya. Terus kita buat query. Nah, gini aja nih. Give review. Berarti di dalamnya kita butuh objek yang pertama ID, terus sama body. Ini ya. ID-nya itu di sini. Oh, ini salah nih.
Ini ya, give review, kemudian ID, ya kan? ID-nya itu adalah produk ID. Setelah itu methodnya itu post ya, post, kemudian kita kirimkan body-nya seperti ini. Terus di sini kita export use give review mutation. Tuh. Terus apa lagi? Ini harusnya, oh ini salah nih. Ini kita salah. Ini kita buang dulu. Ini ya. Di sini kita kasih URL gini. Nah, seperti ini. Terus kita save dulu. Ya, gini ya. Kalau bingung kita lihat di payment API mutation. Nah, bentuknya seperti ini kan. Ini bentuknya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini kalau dia tidak mengirimkan apa-apa. Nah, ini kan kita mengirimkan body ya. Tuh, jadi ada URL-nya, ada metodenya, ada body-nya. Ada URL-nya, metodenya, body-nya. Oke, seperti ini. Tip. Kita akan impor di sini. Di sini kita akan import use give review mutation. Tuh. Terus di sini kita akan menggunakan ini endpointnya give review. Berarti const ini give review ya. Kita ambil datanya, kita ambil is loadingnya, terus kita ambil errornya. Terus salah. Terus kita gunakan use give review mutation. Kita jadikan sebuah function. Oke, terus di sini console lognya kita ganti dengan give review. Terus kita save dulu. Harusnya sih, oh ini belum kepake. Oh biarin, ntar juga nyala sendiri. Terus kita menggunakan use effect. Kita pakai use effect. Dependencies-nya kita isi dengan ini kita butuh is success ya, is success ya. Kita masukkan dulu di sini is success, kemudian data, kemudian error ini. Terus kita kasih if is success, kalau dia berhasil kita butuh easy toast lagi, easy toast ya. Terus sukses, title-nya itu, title-nya adalah sukses, message-nya itu data.message itu mana ya. Terus kita buat positionnya itu top right ya. Kita kasih timeout-nya 3 detik aja. Ini jangan lupa ada komanya. Terus kita save. Kalau dia sukses, kalau error, if error ya, ini si easy toast kita kopas aja, terus kita taruh di sini. Tadi errornya tuh gimana ya? Error itu mana tadi? .error ya, error. Produk tidak ditemukan ya, berarti error. Oke, berarti di sini bukan data, tapi error terus data.error ini ya. Berarti ini harusnya udah bisa nih. Data.message error data.error, errornya ini diambil dari sini gitu ya. Oke, is loading, berarti kita is loading.
Kita gunakan di sini is loading. Kita kasih titik-titik aja. Kalau dia loading berarti kasih titik. Kalau dia udah nggak loading, kita isi dengan simpan. Terus kita save. Kita cek di sini. Klik review, maka akan muncul simpan ini. Nah, ini kita tutup dulu lah ya. Udah nggak pakai lagi. Nah, kita akan melog dulu kalau dia error. Nah, kalau di error, kita akan simpan errornya dulu di sini. Terus kita save. Kita akan coba. Ratingnya 5. Terus sini keren. Terus oh ya, kalau dia sukses, berarti kita harus meng-close. Gitu ya. Kalau dia sukses, berarti si model ini di-close. Oke. Di-save dulu. Ya, ini kita kasih ratingnya 5 misalkan. Terus tulisannya reviewnya keren. Terus kita simpan. Oke. Errornya muncul. Kita lihat dulu di sini. Statusnya 500. Loh. Case to object fail for value undefined. Oke. Baik. Kayaknya errornya itu ada di, kita lihat lagi ya. Ini kayaknya errornya itu ada di value undefined. Berarti ada sesuatu yang tidak di undefined di path ID di mana teh? Ini kok pendek apa ya? Panjang tuh model produk. Kayaknya saya lupa deh di sini ya. Nah, data ini nih. Jadi saya lupa masukin produk ID ya, karena kalau kita lihat di mana sini. Nah, ini kan butuh ID ya. Saya baru masukin body doang. Gitu. Jadi kita butuh memasukkan ID-nya. Itu, kita butuh ID. Berarti ID-nya diambil dari list order ya. List order, terus kita harus mempas namanya ID. Berarti kita di sini ada open close, kita tambahin satu produk ID gitu ya. Produk ID. Produk ID ini. Terus kita ketika si dia mana nih? Si button mana? Review ini diklik, berarti harus mengirimkan produk ID. Gitu. Berarti di sini kita akan buat sebuah function yang tadinya apa namanya open aja. Kita buat di sini review. Review handler aja gini ya, review handler. Dan kita ambil ID-nya, kita buat function, kita set di sini product ID ini product ID set product ID seperti ini gitu. Terus kita akan set product ID terus set open to yang di review ini. Nah, ini kita ganti jadi tadi namanya review handler. Terus kita ambil ID produknya. ID produk itu ada di mana nih? Key-nya product ID ya. Berarti kita ambil product ID gini. Terus kita save. Di reviewnya kita pindahkan. Kita pas maksudnya. Product ID itu adalah product ID. Kita save product ID yang di sini.
Kita akan masukkan produk ID-nya. Masukin produk. Oh, nggak ada ya, produk ID ini. Terus data. Gini. Terus kita save. Oke. Ini benar gak sih? Oh, ini salah. Produk lagi. Harusnya produk. Terus di list order juga kita ganti nih. Bukan produk, tapi produk. Terus kita save. Oke. Harusnya sudah bisa nih. Ya, kita refresh dulu. Biar hilang. Oke, terus kita klik review. Product ID is not defined. Salah. Di mana coba? Di sini. Kita butuh titik di sini. Ya. Terus benar gak sih? Product ID di ini. Nih, kita ambil ininya nih. Product ID. Oh, bukan. Kita ngambilnya di ini di mana sih? Di table. Ya. Sebentar. Kayaknya kita ada yang salah. Harusnya, nah ini kan lihat nih. Order, ya. Terus, kita butuh mengambil satu produk dari sini. Nih, jadi produk ini yang kita ambil. Salahnya kita langsung ngambil produk ID-nya dari sini. Gitu. Berarti apa namanya? Kita harus juga memperhatikan produk mana yang mau direview. Jadi begini, kalau di sini produknya ada 2, ketika kita klik review kan berarti harus ada 2 produk ID, ya kan? Kita harus pilih dulu tuh mau yang mana yang direview. Gitu kan? Kita mau yang di mana yang direview. Artinya kita bakal sulit memilih produk gitu ya. Bakal sulit memberikan review kepada sebuah produk dengan cara yang tadi seperti saya tunjukkan gitu. Jadi ketika diklik review, nah ini kan nggak muncul tuh produk ID-nya. Kenapa? Karena kita punya produk ID-nya itu ada di dalam order products gitu ya. Jadi salah di sini. Jadi caranya kita harus mengakali dulu. Jadi ketika diklik button review ini, ketika klik button review, maka akan munculkan 2 produk gitu ya. Dimunculkan 2 produk, setelah itu baru dipilih produknya yang mana. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Videonya agak lama karena kita salah konsep di sininya. Oke. Berarti kita harus pilih produknya dulu ya. Oke, ini kita save dulu deh. Oke, caranya kita akan pindahkan dulu button review ini ke dalam sini. Ya, ke box ini nih. Kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan dulu di mana berarti? Di box ini. Iya, di box ini berarti. Kita beginikan dulu. Berarti di sini kita harus bikin satu box lagi. Biar seperti ini. Terus yang ini kita buat displaynya itu flex ya. Display apa tadi? Displaynya flex ya. Terus kita kasih gap aja. Gapnya 2 deh. Seperti ini. Terus kita save dulu. Kita cek di sini. Nah, bordernya di sini. Kita kasih lihat. Nah, seperti ini kan. Itu kan. Nah, ini kita buat dulu justify kontennya deh. Biar rapih justify kontennya. Space between space around lagi. Space between. Terus kita save biar di ujung. Nah, begini.
Nah, kan nanti kalau ada dua produk kan nanti dia dua kalau ada dua produk berarti nanti review buttonnya juga ada dua gitu ya. Review buttonnya ada dua. Jadi ketika kita klik si produk ini ya, nih si produk ini nanti dia akan mengambil produk ID dari sini. Nih kita klik, muncul kan produknya gitu. Nah, terus kita kasih bintangnya 5, kita kasih review misalkan keren. Terus kita simpan. Oh, masih belum ada lagi. Berarti kita mana tadi di review ya, di review tadi ya, di review. Nah, ini salah juga, saya lupa lagi nih. Ini kalau kita lihat produk IP-nya, di sini ada ID sama body gitu ya. Berarti di sini tadi mana lagi? Nah, di sini kita butuh ID yang artinya ID itu adalah produk ID, kemudian kan tadi body itu data ya. Terus kita save. Terus kita coba lagi. Ini nggak apa-apa, kita simpan. Produk tidak ditemukan. Oke, kenapa dia produk tidak ditemukan? Berarti ada masalah di list order. Nah, ini produk produk ID. Oh, salah, bukan produk ID, tapi produk ini yang kita ambil. Nah, gini. Produk ID, terus kita save. Terus kita coba lagi, simpan. Nah, loh kok masih begitu? Coba kita sebentar. Kita coba di sini. Terus kita coba log dulu rec params.id ya. Ini ya. Kita coba log dulu. Oke, sebentar. Terus kita simpan. Nah, ini produknya harusnya ada ya. Produk ID-nya harusnya ada. Cuman kenapa nggak ada di produk kita? Yang ada di mana? Di sini. Ya, coba kalau kita cek lagi, sekalian aja kita cek dulu biar badinya itu benar-benar kekirim ke belakang. rec.body. Ya, biar sekalian kita ngeceknya. Sebentar, kita cek dulu. Simpan, produk tidak ditemukan. Oke, udah ada ya ratingnya, reviewnya. Berarti kita harus menghandle si produknya nih. Ini nggak ditemukan soalnya sama dia nih. Oke, kalau nggak ditemukan, kita cek dulu di database kita. Sebentar, kita cek dulu di database kita. Kita harus buka MongoDB. Kita cari dulu di database kita. Ini kita kopas ID-nya. Kita akan cari produk kita ada nggak di database. ID ya. ID. Oh, kita butuh objek ID deh kalau nggak salah. Nih, nyarinya objek ID. ID. Ini deh kalau nggak salah nyarinya ya. Oh, bukan. Kalau objek ID itu nyarinya gimana ya? Saya akan cari pakai nama aja lah. Tutup dulu, kita nama dulu itemnya ini. Kita pakai nama aja. Seperti ini, kita find. Harusnya satu ada ya. Ini produk ID-nya 50C31. Tuh, salah nih produk ID-nya.
Ya kan? Salah. Ini kenapa produk ID-nya jadi seperti ini? Oke, terus kita lihat dulu di sini. Kita lihat di Redux-nya. Terus kita cari di order API, mutation, data yang pertama kalau nggak salah, products ID ini. Nah, 5031. Bener kan? 50C31. 50C31. Berarti di sini ada yang salah. Di sini. Ya. Product.id. Ya, ini kita butuh underscore ID ini. Ya. Karena nanti kan munculnya seperti ini. Product ID dot underscore ID. Terus kita save yang ini. Kita save dulu. Oke, terus kita refresh yang ini. Terus kita kasih review lagi. Ratingnya 5, kita tulis keren. Terus kita simpan. Review berhasil disimpan. Terus kita cek dulu, kita kok gini, kita cari dulu si ini item nama barangnya. Jotel is Kovesky. Nih, ya. Terus kita lihat di Redux-nya, di produk query produk ini, terus data, kita lebarin biar bisa gampang, terus review. Kita lihat di sini udah masuk ya. Nih, ratingnya 5, reviewnya keren banget. Nah, kalau yang lain kan cuman ya doang, ratingnya 2, terus dia nggak ada tag HTML-nya. Ya kan, karena ini cuman dummy. Kita ada tag HTML-nya karena kita pakai React Wheel. Kemudian kalau kita lihat di sini, ratingnya ada berapa? 4 kan? Di sini ratingnya 4 dari 3 reviewer. Kalau kita hitung, misal di sini 5 tambah 2, 7, tambah 5, 12, 12 dibagi 3, 4. Ya, benar ya? 12 bagi 3, 4. Artinya kita sudah berhasil memberikan review dengan user, ya iya, review dengan user. Nah, caranya seperti itu. Jadi nanti kalau ada 2 produk, maka di sini akan ada 2 tombol review. Ya, jadi videonya agak cukup panjang karena saya kayak buat ulang lagi gitu ya. Webnya kayak saya buat ulang, jadi ada banyak-banyak yang error, tapi nggak apa-apa. Namanya juga web developer, jadi kalau ada error ya wajar lah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi kita sudah berhasil membuat review. Ya, sampai jumpa.